Eh, Terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan, saya akan perkenalkan terlebih dahulu apa itu BPJS Ketenagakerjaan. Jadi BPJS Ketenagakerjaan tentunya satu lembaga badan hukum publik yang didirikan oleh undang-undang untuk diberikan amanah memberikan perlindungan kepada pekerja. Nah, sekarang kalau kita bicara dengan konektivitas terkait dengan pemberdayaan, bagaimana perlindungan ini bisa dikoneksikan dengan pemberdayaan. BPJS Ketenagakerjaan tentunya dengan amanat menjalankan 5 program jaminan sosial ketenagakerjaan, baik itu yang sifatnya asuransi, perlindungan, maupun tabungan, dan satu lagi adalah pensiun, tentunya punya peluang yang besar dalam konteks bagaimana perlindungan yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya ini bisa digunakan dalam konteks pemberdayaan tadi. Karena sejatinya jaminan sosial ketenagakerjaan ini hadir dengan konteks bahwa untuk mempertahankan harkat dan martabat setiap manusia. Sehingga konteks pemberdayaan itu akan terbangun di sana. Jaminan sosial ketenagakerjaan juga hadir sebagai suatu instrumen negara yang tentunya sejalan dengan cita-cita Bapak Presiden Prabowo dengan cita-citanya. Tadi disebutkan ada misi ketiga, misi keempat, misi keenam, bicara soal perlindungan, bicara soal pemberdayaan, dan juga bicara bagaimana pendidikan ini bisa diberikan secara berkelanjutan. Tadi Mas Farhan bicara soal bagaimana pendidikan ini bisa menjadi satu bagian dari pemberdayaan itu sendiri. Dan program jaminan sosial ketenagakerjaan ini, kalau kami tadi kalau bicara soal perlindungan-perlindungan ada, banyak cerita yang menyebutkan bahwa dengan adanya manfaat perlindungan jaminan sosial, kami berharap ini bisa digunakan untuk penerima manfaat untuk menunjukkan kehidupannya seterusnya. Salah satu bentuknya karena biasa gini, peserta kami adalah pekerja, yang tentunya adalah tulang punggung keluarga, pencari nafkah bagi keluarga. Apabila pekerja tersebut mengalami musibah sampai dengan meninggal dunia, maka keluarga akan kehilangan salah satu sumber nafkahnya. Dan tentunya dengan adanya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan hadir untuk memberikan perlindungan dalam bentuk manfaat santunan perlindungannya. Diberikanlah sejumlah uang yang kemudian harapan kami ini bisa digunakan untuk melanjutkan kehidupan keluarga yang ditinggalkan. Seringkali uang yang diterima ini itu ternyata tidak bisa digunakan sampai secara optimal untuk melanjutkan kehidupannya, karena biasanya digunakan untuk konsumsi dan konsumtif dan segala macam. Sehingga dalam konteks pemberdayaan ini kami melihat bahwa peluang-peluang sinergitas, peluang-peluang kolaborasi dengan banyak pihak, termasuk pemerintah, termasuk swasta, ekosistem yang ada, gitu, komunitas-komunitas ini menjadi salah satu kolaborasi yang bisa dibangun. Dan kami melihat itu potensinya sangat luar biasa. Bayangkan ada keluarga yang kemudian ditinggalkan pencari nafkahnya, mendapatkan sejumlah uang yang cukup buat mereka untuk melanjutkan kehidupannya, yang kemudian mereka kebingungan, uang ini untuk apa? Maka kami melihat ada banyak program-program pemerintah terkait dengan pemberdayaan, pendampingan, dan segala macam yang kita bisa kolaborasikan. Termasuk dengan Prof. Nur yang terkait dengan bahasa yang bisa kita kolaborasikan. Dengan komunitas, itu juga kami juga lakukan. Jadi ini yang coba kami bangun. Dan tentunya supaya program jaminan sosial ini memberikan impact kepada masyarakat lebih luas lagi, tentunya kami juga punya PR. Bagaimana jaminan sosial ketenagakerjaan ini bisa lebih dikenal oleh masyarakat. Memang kami kalau tadi disampaikan di awal kita punya data BPS bahwa kalau kami mencatat ada 245-an juta angkatan kerja. Ada 145 juta penduduk yang bekerja. Dari 145 juta baru sekitar 41 juta yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pekerja-pekerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Tentunya masih ada ruang yang cukup lebar yang tentunya kami harus kejar. Karena kami melihat seperti ini, jaminan sosial ketenagakerjaan adalah instrumen negara yang dibentuk oleh, dari, dan untuk masyarakat. Sehingga kalau dengan demikian harusnya sebanyak-banyaknya masyarakat yang ikut berpartisipasi dan berketerlibat dalam sistem jaminan sosial ini. Sehingga kami punya PR, bekerja-kejaran dengan waktu. Apalagi kita dihadapan dengan kondisi tantangan demografi, bonus demografi, dan segala macam, tentunya kita kejar waktu. Kita berharap sebanyak-banyaknya masyarakat pekerja yang bergabung dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. PR kedua adalah kelompok masyarakat yang disebut informal sektor. Yang kita bicarakan tadi di awal bahwa informal sektor ini menjadi satu yang kita perlu segera berikan akses seluas-luasnya terhadap pemberdayaan, yang salah satunya melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan itu sendiri. Kami saat ini dari 41 juta itu ada sebanyak 10,3 juta. Sekitar 10,3 juta pekerja informal yang kami sebut dengan
pekerja bukan penerima upah yang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Termasuk nanti kelompok-kelompok yang disebut dengan ojol, pekerja-pekerja rumah tangga dan sebagainya yang itu sudah masuk dalam kategori ini. Dan tentunya banyak kelompok ini yang tadi Cak Imin sampaikan bahwa ada kelompok-kelompok yang mampu dan tidak mampu, kelompok miskin, miskin ekstrim segala macam. Dan tentunya dengan kolaborasi bersama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dengan swasta, kami ada sekitar 3 juta orang yang masuk dalam kategori miskin ekstrim, kami sebut dengan pekerja rentan, itu sudah menjadi peserta kami dengan dukungan support dari kolaborasi dengan banyak stakeholder, terutama pemerintah dan pemerintah daerah. Dan pada satu kesempatan, ini justru kami melihat bahwa ada 2 hal yang bisa kami kontribusikan dalam konteks ini. Satu, pemberdayaan, yang kedua adalah pengentasan kemiskinan. Karena kelompok-kelompok miskin ini ketika pencari nafkahnya terkena musibah, meninggal dunia, mereka dapat sejumlah uang, mereka punya kesempatan peluang untuk naik kelas, keluar dari kemiskinannya. Jadi pengentasan kemiskinan bisa kita kontribusikan di sana. Tapi kembali lagi, harus dibantu, disupport dengan pendampingan. Yang salah satu program-program ada di banyak pihak. Dan kami melihat bahwa inilah peluang kolaborasi yang bisa kami tawarkan, kami diskusikan di sini. Forum ini sangat bagus untuk kita bisa mendiskusikan kira-kira ruang apa yang bisa kita kolaborasikan bersama. Dan sebagai salah satu bentuk nyata dari pelindungan ini, kami dari 41 juta ini, kami sudah berikan sebanyak 4,6 juta penerima manfaat di tahun 2024 yang lalu. Tahun ini ada sebanyak 36 juta penerima manfaat yang total nilainya, walaupun bicara soal nilai mungkin relatif ya, besar atau kecilnya. Tahun 2024 lalu kami sudah memberikan kepada 4,6 juta tersebut sebanyak 56 triliun rupiah. Bentuknya dalam bentuk tabungan, dalam bentuk asuransi, dalam bentuk pensiun. Termasuk pemberian manfaat beasiswa kepada anak-anak ahli waris. Saat ini kami memberikan kepada 95.000 lebih anak-anak ahli waris peserta kami yang ditinggalkan oleh peserta, termasuk yang cacat total tetap. Dan untuk tahun ini aja 2025 sampai dengan bulan Agustus, dari 3,6 juta tadi kami sudah berikan sebanyak 43 triliun. Jadi angka ini akan terus tumbuh seiring dengan semakin banyaknya masyarakat yang mengakses dan berpartisipasi dalam program jaminan sosial, baik itu kelompok informal maupun kelompok formal. Dan kami tentunya dengan kesempatan ini ingin juga mensosialisasikan, mengedukasi masyarakat bahwa program jaminan sosial itu tidak hanya untuk kalangan pekerja formal, pekerja-pekerja yang di perusahaan, tapi juga kelompok-kelompok masyarakat lain yang saat ini bekerja di informal sektor. Termasuk yang saat ini masih ada diskusi apakah dia pekerja atau bukan pekerja. Contohnya ojol. Kita sudah berikan perlindungan. Jadi itulah kontribusi yang bisa kami berikan dalam program jaminan sosial dalam konteks pemberdayaan, perlindungan, sekaligus juga bagaimana terlibat dalam pengentasan kemiskinan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Dan tentunya sejalan dengan tema-tema besar yang saat ini pekerja buruh juga gaungkan, bahwa kami di BPJS Ketenagakerjaan, di Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini juga ingin turut berkontribusi dalam konteks bagaimana perlindungan ini juga bisa mendorong terciptanya kesejahteraan bagi seluruh pekerja Indonesia. Saya rasa itu mungkin dari kami untuk sekilas tentang BPJS Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial dalam konteks pemberdayaan dan juga pengentasan kemiskinan. Terima kasih Mbak Anum. Terima kasih Pak Pram, boleh beri tepuk tangan yang paling meriah.